Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin peserta sidang pertama pemeriksaan pelaku oleh Majelis Hakim Kamis 10 Oktober 2024. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Saksi. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang Pengadilan Negeri Tuban kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 438-0.1-14-FT-03-2008 tentang korupsi disertai perincian atas nama terdakwa Dimas Bagus Satriono dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Untuk umum, apakah terdakwa sudah siap? Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Selamat pagi terdakwa, apakah terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap yang mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah didapat dalam map. Nama Dimas Bagus Satriono, umur 30 tahun, agama Islam, alamat Jalan Gajah Mada nomor 07, pekerjaan kepala sekolah, NIK 23144675189. Apakah saudara? Iya, itu saya yang mulia. Apakah sebelumnya saudara sudah diperiksa oleh pihak penyelidik dari kepolisian? Sudah yang mulia. Apakah saudara terdakwa hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya, kali ini saya didampingi oleh penasihat hukum. Betul mereka yang di sana penasihat hukum saudara? Iya yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa hukum dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Yang majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini akan ditunda? Kami setuju majelis hakim. Baiklah, sidang ini ditunda 2 minggu ke depan. Tanggal berapa Panitera? Tanggal 24 Oktober 2024 yang mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar Panitera? Tidak yang mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain Panitera? Tidak yang mulia. Baiklah, sidang dilanjutkan pada hari Kamis 24 Oktober 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup.
Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/0.1.14 /0.3/2008 dengan terdakwa Dimas Bagus Satriono pada hari ini 24 Oktober 2024 buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada panitera, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang sidang. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Dimas Bagus Satriono? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara penuntut umum sah. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tuban. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah siap menerima salinannya? Sudah, yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa dengan dakwaan pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 25 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 15 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tadi. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Saudara terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, demikian putusan selah dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Sesuai dengan acara putusan tersebut, maka acara persidangan ini akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana saudara penuntut umum? Sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya?
Silakan bacakan tuntutannya. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke ruang persidangan. Pada saksi pertama saudara Kevin Erlangga, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan? Enggak, saya sehat hari ini yang mulia dan siap mengikuti persidangan. Benar, Anda bernama Kevin Erlangga, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai waka sarana prasarana tata usaha. Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Apakah ada hubungan darah dengan saudara tersangka? Ya, saya mengenal dengan terdakwa yang mulia dan saya ada hubungan darah dengan tersangka. Baiklah, para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Baik, ulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 242 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda sanksi sebesar 200.000 atas pemberian keterangan palsu. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya sebagai wakil sarana prasarana yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa?
Yang saya ketahui terdakwa atas nama Dimas Bagus Satriano, ia sebagai kepala sekolah di SMA Antariksa dan saya sebagai pakar sarana prasarana. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, yang mulia, kepada saksi. Jelaskan kenapa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya mendapat perintah untuk mencairkan uang dalam suatu perjanjian antara SMA Antariksa dan SMA Angkasa dalam pembangunan sekolah pada tanggal 12 Agustus 2023. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Pada saksi kedua, Azra Nazian Fatin, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara hari ini siap dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya yang mulia dan hari ini. Benar, Anda bernama Azra Nazian Fatin, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan tata usaha. Yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Apakah ada hubungan darah saudara tersangka? Yang mulia. Ada hubungan dari terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap dan mulia. Baik, ulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nanti harus sesuai dengan keterangannya sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 242 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan sanksi sebesar 200.000 atas pemberian keterangan palsu. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah tahun lebih yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku tenaga kerja tata usaha menjaga security tercatat bahwa terdakwa telah melakukan pertemuan dengan perwakilan SMA Angkasa dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Untuk umum, apakah masih ada yang ditanyakan kepada saksi, saudara penasihat hukum, saudara terdakwa? Apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Kepada saksi ketiga Giovanni Ivan Razili, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara hari ini sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Jadi ini alhamdulillah saya sehat dan mulia dan saya mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Giovanni Ivan Raziki, umur 24 tahun, pekerjaan sebagai karyawan tata usaha. Ya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Apakah ada hubungan darah dengan saudara terdakwa? Saya mengenalnya yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baik, para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia.
yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 242 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas pemberian keterangan palsu. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai staf tata usaha di sekolah antariksa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 2 tahun lebih yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat seluruh pengeluaran anggaran sekolah. Tercatat bahwa terdakwa melakukan transaksi dalam jumlah yang banyak di setiap event yang mungkin seharusnya uang tersebut tidak lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan kepada saksi, saudara penasihat hukum, saudara terdakwa? Apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Anissa Nurweni. Terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenalkanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan sekunderi tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara penasihat hukum. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apa ada barang bukti? Selanjutnya, pembacaan antar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Nyatakan bahwa terdakwa Dimas Bagus Satriono terbukti secara sah meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian sekolah sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Kamis tanggal 24 Oktober di Pengadilan Negeri Tuban berakhir dengan hasil Dimas Bagus Satriono dijatuhkan hukum 10 tahun penjara. Kepada majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Saya selaku panitera pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam memandu persidangan ini. Saya mohon maaf yang